Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk perkuliahan pengantar teknik komputer. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar gerbang logika. Jadi, apa itu gerbang logika? Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran saja. Kemudian, gerbang logika beroperasi pada sistem bilangan biner. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem bilangan, di mana sistem bilangan biner itu hanya terdapat dua, yaitu 0 dan 1. Kemudian sistem digital menggunakan kombinasi biner, benar dan salah untuk menyerupai cara ketika menyelesaikan masalah sehingga disebut logika kombinasional. Dengan sistem digital dapat digunakan langkah-langkah berpikir logis atau keputusan masa lalu untuk menyelesaikan masalah sehingga biasa disebut logika-logika sekuensial atau terurut. Jadi gerbang dinyatakan dengan dua keadaan, yaitu tegangan tinggi, logika tinggi atau high logic. Jadi sini ada logika 1. Sedangkan yang kedua adalah tegangan rendah, logika rendah, low logic. Jadi sini ada logika 0. Kemudian fungsi dan cara kerja gerbang logika. Jadi untuk fungsi dan cara kerja gerbang logika, jadi secara sederhana fungsi dari gerbang logika adalah mengubah satu atau beberapa sinyal input masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran. Lalu bagaimana gerbang logika ini dapat mengubah sinyal input menjadi sinyal logis? Jadi untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mengetahui jenis-jenis gerbang logika dasar. Jadi di sini ada terdapat 7 gerbang logika dasar yang digunakan dalam membentuk sebuah rangkaian sistem elektronika digital. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas gerbang logika dasar, yaitu gerbang logika NOT, AND, dan OR. Untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Jadi logika positif dan negatif. Jadi bilangan biner dinyatakan dengan dua keadaan. Sebelumnya juga dijelaskan, jadi logika 0 dan logika 1. Jadi logika ini dalam sistem peralatan digital mengacu pada dua level tegangan atau arus. Jadi bila lebih banyak positif dari dua tegangan atau arus, yaitu 1, dan bila lebih sedikit positif dari dua tegangan atau arus, sama dengan 0. Jadi atau sebaliknya. Jadi contoh, dua tegangan berlabel 0 volt dan plus 5 volt, maka dalam sistem logika positif, 0 volt yaitu logika 0 dan plus 5 volt yaitu logika 1. Kemudian tabel kebenaran. Jadi apa sih tabel kebenaran itu? Jadi tabel kebenaran merupakan suatu tabel yang mencantumkan semua kemungkinan input biner dan output yang berhubungan dari sistem logika. Jadi bila variabel input 1, maka ada dua kemungkinan input, yaitu 0 atau 1. Bila variabel inputnya ada 2, maka ada 4 kemungkinan input, yaitu 00 atau 01 atau 0 atau 10 atau 11.
Dan bila variabel inputnya sebanyak n, maka ada 2 pangkat n kemungkinan kombinasi inputnya. Jadi sini gambaran dari gerbang logika dasar. Di sini ada grafik simbolnya, aljabar fungsinya, dan tabel kebenarannya. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang gerbang N. Jadi gerbang N disebut juga AND gate adalah jenis gerbang logika yang memiliki 2 input dan 1 keluaran. Jadi untuk jelasnya bisa dilihat dari gambar ini. Jadi simbol untuk gerbang N dan kemudian di sini juga ada tabel kebenaran dari gerbang N. Jadi pada gerbang logika N, simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau bisa juga dengan tanda tanpa titik. Contohnya seperti Z, X dot Y atau Z, X, Y. Jadi kita bisa lihat dari tabel kebenaran N ini bahwa cara cepat untuk mengingat tabelnya adalah dengan mengingat pernyataan berikut. Gerbang N akan menghasilkan output keluaran logika 1 bila semua variabel input masukan bernilai 1. Sebaliknya, gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 0 bila salah satu masukannya merupakan logika 0. Jadi kita bisa lihat dari tabel kebenaran ini misalnya ada 2 inputnya X dan Y, kemudian outputnya adalah Z. Misalnya pada input Z, X yaitu 0 dan Y-nya 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian jika inputnya 0 dengan 1, maka outputnya 0. Kemudian inputnya 1 dengan 0, outputnya 0. Dan apabila kedua-duanya inputnya 1, maka hasilnya 1. Jadi kita bisa di sini mengingat bahwa untuk gerbang N, dia akan berlogika 1 apabila kedua inputnya berlogika 1. Kemudian untuk jenis gerbang logika N, jadi sini ada untuk gerbang logika N dengan 2 input, seperti penjelasan sebelumnya. Jadi kita bisa lihat misalnya ada untuk 2 input dan pasti keluarnya 1. Dan sama yang tadi untuk Boolean expression-nya adalah seperti yang tadi, yaitu bisa menggunakan tanda titik. Kemudian untuk jenis gerbang logika N, jadi di sini lagi untuk dengan 3 input, misalnya ada 3 inputnya A, B, C, dan keluarannya Q. Jadi kita di sini bisa melihat sesuai aturan tadi untuk gerbang logika N, output hanya akan bernilai 1 apabila semua inputnya bernilai 1. Seperti itu. Kemudian untuk gerbang N dengan multi input, bisa kita lihat dari gambar ini, misalnya ada 6 input N. Jadi berdasarkan gerbang N 6 input dari gambar, maka
ekspresi booleannya yaitu key a dot b terus dot c dot d dot e dot f. Jadi a kali b kali c kali d e kali f, atau e n b n c n d n e n f gives q, menghasilkan q. Selanjutnya kita ke gerbang selanjutnya, itu gerbang OR gate. Jadi untuk gerbang OR atau disebut juga dengan OR gate adalah jenis gerbang logika yang memiliki 2 input masukan dan 1 output atau keluaran. Meskipun memiliki pengertian yang sama dengan gerbang OR, tetapi memiliki perbedaan pada simbol dan tabel kebenaran. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini. Di sini untuk simbol OR dan tabel kebenarannya. Jadi pada gerbang logika OR, simbol yang menandakan operasi gerbang logika OR adalah tanda tambah plus. Jadi contohnya seperti Z, X plus Y. Jadi untuk pada tabel kebenaran bisa kita lihat. Jadi untuk cara cepat untuk mengingat tabelnya adalah dengan mengingat pernyataan bahwa gerbang OR akan menghasilkan output keluaran logika 0 bila semua variabel input masukan bernilai logika 0. Sebaliknya, gerbang OR akan menghasilkan keluaran logika 1 bila salah satu masukannya bernilai logika 1. Jadi ini jangan sampai kebalik dengan gerbang sebelumnya, itu gerbang N. Jadi kita bisa lihat dari tabel kebenarannya ini, misalnya ada 2 buah input X dan Y menghasilkan Z. Jadi apabila inputnya yang pertama 0, kemudian yang kedua 0, maka outputnya juga 0. Kemudian jika 0 dengan 1, maka 1 dengan 0, 1 dengan 1, 1. Jadi akan bernilai outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai logika 1, dan output akan bernilai berlogika 0 jika kedua inputnya adalah berlogika 0. Kemudian untuk jenis gerbang logika OR, jadi di sini ada gerbang OR dengan 2 input. Jadi sama ya yang tadi. Kemudian untuk gerbang logika OR dengan 3 input. Jadi kita ingat aja prinsip dasarnya tadi, bahwa jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya juga berlogika 1. Dan untuk output berlogika 0 hanya apabila semua inputnya berlogika 0. Kemudian untuk multi, jadi di sini jika ada 6 inputnya dengan 1 keluaran. Jadi berdasarkan gerbang N, 6 input, maka ekspresi booleannya yaitu Q sama dengan A plus B, kemudian plus C plus D plus E plus F. Jadi A or B or C or D or E or F gives Q. Jadi A or
B, OR C, OR D, OR E, OR F menghasilkan Q. Selanjutnya selanjutnya adalah gerbang NOT atau NOT gate. Jadi gerbang NOT atau disebut juga dengan NOT gate atau inverter di sini adalah gerbang pembalik. Adalah jenis gerbang logika yang hanya memiliki satu input masukan dan satu output keluaran. Dikatakan inverter atau gerbang pembalik karena gerbang ini akan menghasilkan nilai output yang berlawanan dengan nilai inputnya. Jadi bisa dilihat dari gambar ini. Jadi gambarnya seperti ini, hanya satu input dan satu keluaran. Jadi pada gerbang logika NOT ini, simbol yang menandakan operasi gerbang logika NOT adalah tanda minus di atas variabelnya. Jadi untuk tabel kebenaran, jika inputnya 0, maka outputnya 1. Kebalikannya, jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Seperti itu. Jadi mudah. Kemudian untuk menurunkan tabel kebenaran, dari contoh ini bisa dilihat, misalnya di sini ada sebuah rangkaian di mana ada inputnya A dan B, di mana untuk A di sini ada gerbang NOT, kemudian selanjutnya setelah gerbang NOT, kemudian ada gerbang OR. Jadi menghasilkan output Y dari gerbang NOT dan gerbang N. Jadi untuk membuat tabel kebenaran, kita bisa lihat dari sini di mana inputnya ada A dan B. Kemudian kita selesaikan dulu untuk inputan A, di mana di sini ada gerbang NOT. Jadi misalnya A, untuk keluaran daripada gerbang NOT untuk input A, yaitu kebalikan pembalik. Jadi misalnya dari 0, maka outputnya untuk di gerbang NOT-nya 0, jadi 1, 0, 1, 1 dengan 0, dan 1 menghasilkan 0. Kemudian kita lanjutkan ke gerbang OR-nya, di mana di sini ada inputnya B. Jadi kita lanjutkan menurunkan tabel kebenaran untuk gerbang NOT, ada A dengan B. Jadi B dengan input B dengan nilai input logikanya 0, kemudian A inverter di sini 1, jadi 0 dengan 1, maka outputnya 1. 1 dengan 1, outputnya 1. 0 dengan 0, 0, dan 1 dengan 0 menghasilkan output 1. Jadi ingat kembali bahwa gerbang OR itu outputnya akan bernilai 0 jika kedua inputnya berlogika 0. Dan apabila salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan berlogika 1. Kemudian jika penjelasan ini sudah jelas, saya harapkan kalian bisa mengerjakan latihan ini. Silakan dikerjakan, bisa dikumpul atau tidak, terserah. Mau dikumpulkan juga tidak apa-apa, mau disimpan juga tidak apa-apa. Jadi
Untuk pertanyaan pertama di sini, untuk latihan pertama, sederhanakan rangkaian berikut ini dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi perhatikan gambar rangkaiannya ya. Kemudian buatlah tabel kebenarannya. Jadi ingat simbolnya. Di sini ada untuk rangkaian ini ada gerbang not, and, dan or, dan pada gerbang akhirnya itu ada or untuk menghasilkan output Y, di mana inputnya ada A dan B. Dan silakan buatlah tabel kebenaran. Jadi seperti contoh yang tadi, misalnya inputnya A dan B-nya 00, 01, 10, 11. Kemudian yang kedua, buatlah tabel kebenaran rangkaian berikut, di mana di sini ada 3 inputnya A, B, C, kemudian outputnya ada 1 yaitu Y. Jadi di sini ada gerbang OR dan AND. Selamat mengerjakan. Untuk yang mau mengumpul, silakan email seperti biasa, yaitu munawir@upi.edu. Oke, sampai bertemu di kelas selanjutnya. Kita akan membahas lanjutan dari gerbang logika. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.